اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatuhal akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayatuhal akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dikumpulkan di dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabat yang sedang berkumpul-kumpul di dalam sebuah masjid. Kemudian Nabi menghampiri mereka. Selanjutnya Nabi bertanya kepada mereka, "Ma ajalasakum ala hadza?"
apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di tempat ini? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami duduk di tempat ini dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kami. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, Allahi ma ajlasakum illa hadza? Apakah kalian berani bersumpah dengan nama Allah bahwa tidak ada yang menyebabkan kalian duduk di tempat ini kecuali hanya karena itu? Maka mereka mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang menyebabkan kami untuk duduk di tempat ini kecuali dalam rangka hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian untuk bersumpah karena meragukan kalian. Akan tetapi barusan malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian mengabarkan kepadaku bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubahi bihukumul malaikah, berbangga dengan adanya kalian ini, apa yang kalian di tempat ini, apa yang kalian lakukan di tempat ini di hadapan para malaikat. Maka kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan yang patut kita syukuri. Kita duduk di majelis ilmu, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu, dan tentu saja dari sana kita berusaha untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Sebab ilmu dapat menjadi bumerang bagi yang tidak beramal. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Ilmu menjadi bumerang bagi yang tidak beramal. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan beramal dengan ilmu dan kewajiban seorang untuk beramal dilandasi dengan ilmu yang benar, didasari dengan ilmu yang benar. Dan betapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan hal ini. Telah kita sebutkan beberapa di antaranya dari apa yang disebutkan di sini oleh pengarang kitab Sifatu Al-Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah beliau bawakan terkait dengan al-amal bil ilm, di sini beliau sebutkan al-ilmu hujjatun ala sahibihi illam ya'mal bihi, bahwa ilmu akan menjadi hujjah bagi pemiliknya apabila tidak diamalkan. Ilmu akan menjadi hujjah bagi pemiliknya, maksudnya hujjah yang akan membinasakan dia kalau dia tidak beramal dengan ilmu yang dia dapatkan. Ini menunjukkan kepada kita akan keharusan dan kewajiban beramal setelah ilmu kita dapatkan. Ilmu itu bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan kita. Ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dipahami, dihafalkan, ataukah diketahui. Tapi ilmu untuk diamalkan. Sebab tidak ada artinya ilmu kalau tidak diamalkan. Bagaikan pohon yang diharapkan buahnya tapi tak kunjung datang buahnya, tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya. Nah, maka demikian pula ilmu tanpa amalan ini ibarat pohon tanpa buah-buahan. Ilmu harus berbuah amalan. Kapan ilmu tidak berbuah amalan, maka itu ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ulama menyebutkan bahwa ilmun la yanfa'
ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat karena memang dari sisi zatnya tidak bermanfaat. Seperti ilmu perdukunan, memang zatnya dari asalnya tidak bermanfaat. Ilmu filsafat tentang ketuhanan, memang pada dasarnya ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, maka bukan diambil dari ilmu filsafat, tetapi diambil dari akidah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak diambil dari selainnya. Maka ini ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ada ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi pengaruhnya. Mungkin ilmu dari sisi zatnya bermanfaat. Dia tahu tentang ilmu sholat, ilmunya zakat, ilmunya puasa, ilmunya haji dan umrah, serta ilmu-ilmu yang lainnya, dia paham. Tetapi ketika dia tidak amalkan, maka ilmu tersebut menjadi tidak bermanfaat. Ini juga ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Zatnya memang bermanfaat, tetapi ketika dia tidak amalkan, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu nanti bermanfaat kalau diamalkan. Kalau diamalkan. Demikian pula, semisal dengan itu, ilmu menjadi tidak bermanfaat kalau tidak diajarkan, kalau disembunyikan dari orang. Ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya seseorang haram untuk menyembunyikan ilmunya. Nah, dia harus membagikan ilmunya kepada orang lain. Jangan simpan sendiri ilmu itu. Diajarkan juga kepada orang lain. Apabila orang memintanya dari kita, ajarkan. Nah, sebab kalau kita tidak mau dan berusaha menyembunyikan ilmu itu, maka ilmu itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu birijamin minan nar yaumal qiyamah." Ini ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia sembunyikan, aljamahullahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah, maka Allah akan mengekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Allah akan kekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ini menunjukkan dosanya orang-orang yang menyembunyikan ilmu, sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu inilah yang kita senantiasa memintanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu inilah yang akan terus mengalir pahalanya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dengan ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu tersebut diamalkan dan diajarkan kepada manusia, maka ilmu bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya, menghantam pemiliknya apabila dia tidak mengamalkannya. Apabila dia tidak mengamalkannya. Nah, di sini beliau sebutkan akhrajal Imam Muslimun fi sahihi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 223, pada nomor hadis 223, min hadis Abi Malik al-Asy'ari, dari hadis Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, na'am, al-hadis, hadisnya cukup panjang, wa fihi, dan disebutkan di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, Nabi menegaskan, al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran
akan menjadi hujjah yang membelamu, atau justru menjadi hujjah yang akan mencelakakan kamu. Simak baik-baik hadisnya. Al-Quran akan menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan mencelakakanmu. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, Al-Quran yang merupakan sumber ilmu, ternyata bisa menjadi pembela kita pada hari kiamat, atau sebaliknya bisa menjadi bumerang yang menghantam kita pada hari kiamat. Bagaimana Quran bisa membela kita pada hari kiamat? Apabila Quran itu kita baca, apabila Quran itu kita tadabburi, apabila Quran itu kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia menjadi hujjah yang akan membela kita. Tetapi kalau sebaliknya, Quran tidak pernah kita baca, kita biarkan dia berdebu, Quran tidak pernah kita sentuh-sentuh, hanya di bulan Ramadan saja kita sentuh, Quran tak pernah kita hiraukan, atau sekedar kita baca tapi kita tidak amalkan, maka inilah Quran bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan kita. Makanya Quran itu hendaknya diperhatikan. Mushaf-mushaf Al-Quran itu hendaknya kita buka. Jangan cuma dibuka di bulan Ramadan saja. Buka dia, baca dia, supaya bisa menjadi petunjuk bagi kita. Diceritakan oleh para ulama bahwa dahulu kesibukan manusia terhadap Al-Quran sama seperti kesibukan orang sekarang dengan HP-nya. Kesibukan orang dahulu dengan Quran itu sama seperti kesibukan manusia sekarang dengan HP. Lihat manusia sibuknya dengan HP. Naam, dimanapun dia berada, HP senantiasa berada di tangannya. Seakan-akan sudah menjadi ketergantungan. Tidak bisa kita lepas dari HP kita. Tergantung orangnya lagi. Ada yang menggunakannya untuk hal yang bermanfaat, ada juga yang justru menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dulu orang menjadikan Quran itu bagikan HP di zaman sekarang. Selalu ada di tangannya, selalu ada di sakunya. Kapan dia mau, dia sekedar langsung membacanya, seperti itu. Tapi subhanallah, manusia mulai meninggalkan Al-Quran, tidak peduli dengan Quran. Sebagian mereka yang mungkin masih ada di dalam hatinya kebaikan, maka dia membuka Al-Quran, tetapi terkadang hanya di bulan Ramadan saja, setelahnya dia tinggalkan. Bahkan ada sebagian orang justru di bulan Ramadan pun tidak pernah dia buka Al-Quran itu. Maka inilah Quran bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Quran itu sumbernya ilmu. Quran itu merupakan kuncinya ilmu, di mana pembahasan-pembahasan ilmu itu terpulang dengan ayat-ayat Al-Quran, diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Maka Quran bisa menjadi hujjah yang membela kita pada hari kiamat kalau kita senantiasa membacanya. Disebutkan dalam hadis, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani li sahibih. Quran dan puasa kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat bagi orang-orang yang membaca dan mengerjakannya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabbi, mana'tuhu minat ta'ami, mana'tuhu minat ta'ami bin nahari fasyafi'ni fihi. Aku telah menghalangi dia dari makan di siang hari, maka beri syafaatku kepadanya. Maka puasa memberi syafaat pada hari kiamat.
Demikian pula Quran berkata, "Ai Rabbi mana'tuhu minan naumi bil laili fasyafi'ni fihi." Wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, maka berikan syafaatku kepadanya. Sebagian ulama mengambil faidah dari hadis ini bahwa seseorang dianjurkan membaca Quran di malam hari. Seseorang dianjurkan membaca Quran di malam hari, karena Quran bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita nanti pada hari kiamat. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa syafaat itu bisa diberikan. Bukan hanya Rasulullah SAW nanti yang hanya memberi syafaat. Quran juga bisa memberi syafaat. Puasa juga bisa memberi syafaat. Dan amal-amal saleh yang lainnya juga bisa memberi syafaat. Juga bisa memberi syafaat. Nah, dibawakannya hadits ini oleh beliau hafizahullah ta'ala, sebab Al-Quran adalah sumbernya ilmu, sehingga bisa dimaknakan pada hadits ini bahwa ilmu bisa menjadi hujjah yang membela kita, atau justru akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan kita. Nah, justru dia akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan kita. Iya. Dan ini tentunya pada hari kiamat, pada hari tatkala tidak ada lagi amalan pada waktu itu. Yang ada adalah pertanggungjawaban. Pada hari kiamat yang tidak ada taubat pada waktu itu. Yang ada hanyalah hisab, perhitungan amalan. Beramal hanya berguna tatkala di dunia. Bertaubat hanya bisa bermanfaat ketika di dunia. Adapun di akhirat, mau beramal, mau bertaubat, sudah tidak ada waktunya lagi. Bukan waktunya lagi untuk bertaubat dan beramal pada waktu itu. Walaupun seseorang menangis darah pada hari kiamat untuk mau bertaubat, untuk mau kembali ke dunia, tidak akan bisa. Sebagaimana suara teriakan penghuni neraka, Allah ceritakan di dalam Quran, wahum yastarikhuna fiha. Mereka penduduk neraka berteriak dengan teriakan yang sangat besar, merintih kesakitan. Wahum yastarikhuna fiha, di dalam neraka itu. Mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka, na'mal salihah, agar kami bisa beramal soleh. Perhatikan permintaan penduduk neraka, mau keluar dari neraka supaya bisa kembali ke dunia beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti amal yang dulu kami lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sadar apa yang mereka dulu lakukan bukan amal soleh, tapi amal toleh. Amal soleh lawannya amal toleh, amalan yang tidak soleh. Amalan itu tidak soleh mungkin karena tidak ada keikhlasan di dalamnya, atau mungkin beramal asal-asalan. Beramal asal-asalan, maka tidak akan bisa berbuah kebaikan. Sesuatu kalau dilakukan asal-asalan, maka tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Jangankan dalam urusan agama, urusan dunia saja kita bisa paham. Kalau misalnya ada seseorang membuat bangunan asal-asalan, asal jadi, kira-kira apa jadinya bangunan itu? Tidak akan kuat. Soalnya bikinnya asal-asalan. Ada seorang anak misalnya ngerjain tugas, ngerjain PR untuk ujian, kerjainnya asal-asalan, asal selesai. Apa jadinya? Tidak akan berhasil dan bisa tidak lulus. Ibu-ibu misalnya ketika masak, masaknya asal-asalan. Apa jadinya kira-kira masakannya? Kalau masaknya asal-asalan, asal jadi, asal buat, tidak akan enak makanannya. Nah, kenapa? Karena dilakukan bukan didasari dengan ilmu, asal-asalan. Nah, kalau di dunia saja kita bisa paham,
Kalau pekerjaan itu asal-asalan tidak bermanfaat, lebih-lebih di akhirat untuk agama. Kalau di dunia masih mending, orang bisa memperbaiki. Tetapi kalau untuk amalan agama, ini sangat sulit untuk bisa diperbaiki. Nah, karena amalan tersebut diperhadapkan dengan makbul atau mardud, diterima atau ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan agama kami, maka dia tertolak. Dan masalahnya kalau tertolak bukan hanya di dunia saja, urusannya sampai nanti ke akhirat. Ini masalahnya. Makanya disebutkan di dalam Quran apa? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Surat apa kira-kira ini? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Surat apa? Surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan tentang hari pembalasan. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idin khasyi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk hina. Mengapa begitu? Amilatun nasibah. Dia beramal dan capek di dalam amalannya, lelah, letih dia rasakan dari amalan yang dilakukan. Tapi apa? Tasla naron hamiyah. Ternyata dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Loh kok bisa ya? Ada orang yang beramal capek dalam amalannya, tapi ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Gara-gara amalnya asal-asalan. Inilah yang menyebabkan amal itu ya bukan hanya ditolak, tetapi dia pun mendapat dosa gara-gara itu. Tasla naron hamiyah. Masuk neraka yang sangat panas gara-gara amalnya asal-asalan. Beramal itu jangan asal-asalan. Kita harus pastikan ini amalan kita betul-betul sesuai dengan tuntunan agama. Nah, jangan sampai kita ini sudah beramal banyak amalan kita, tetapi kita tidak peduli amalan kita ini ya, apakah amalannya diterima atau tidak. Kita itu para akhwat yang dirahmati oleh Allah, kalau mau beramal jangan hanya fokus kepada amalannya. Fokusnya apakah amal saya ini diterima ataukah tidak. Itu fokusnya begitu. Jangan dia fokusnya kepada amalannya, tapi fokus ini amalan saya diterima enggak ini. Sebab Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan, andaikan saya tahu ada satu amalan saya yang diterima oleh Allah, niscaya lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Sebab Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Amalan itu jangan diukur dari kuantitasnya saja, dari banyak jumlahnya saja, besar kecilnya saja tidak, tapi ukur juga yang paling utamanya kualitas amalan itu. Kualitas juga harus diperhatikan. Jangan cuman kuantitasnya saja kau perhatikan. Oh, saya banyak beramal. Oh, amalan saya besar ini. Nah, tapi kualitas amalan dia tidak perhatikan. Nah, karena terkadang ada orang beramal sedikit amalannya tapi dia yang diterima. Ada orang beramal banyak amalannya tetapi dia ditolak amalannya, tidak diterima oleh Allah. Ada satu cerita, kisah nyata, seorang raja. Yang raja ini ya dengan harta yang ada pada dirinya melimpah ruah sangat banyak, dia mau membangun masjid yang sangat megah.
Dia mau bangun masjid yang sangat megah. Maka apa? Dia pun membangunnya, dan dia ingin agar masjid itu dibangun dengan dananya sendiri. Dia tidak mau ikutkan orang lain. Bayangkan, masjid megah dengan dananya sang raja sendiri. Maka dibangunlah masjid itu. Proyek besar, dibutuhkan orang-orang yang membangunnya sampai ratusan orang, membangun masjid yang besar dan megah, masjid sang raja. Kemudian setelah beberapa lama, proses pembangunan pun hampir selesai, dan hampir selesai, sudah selesai. Maka sang raja ingin agar masjid itu diberi nama dengan nama dirinya sendiri. Jadi nama masjidnya Masjid Raja Fulan, disebut namanya. Dia mau agar masjid itu diberi nama dengan namanya. Tetapi dalam niatnya, dalam hatinya ada niat-niat kesombongan. Seseorang itu bukan artinya dilarang untuk menamai masjid dengan nama seseorang, bukan dia larang. Tetapi masalahnya sang raja ini di dalam hatinya terbersit perasaan bangga, riya, mau dipuji, mau pamer dengan amalan yang dia lakukan. Nah, tapi sang raja sudah memerintahkan kepada orang-orang untuk memberikan nama masjid itu dengan nama dirinya. Maka dibuatlah pelang nama dengan nama Masjid Raja Fulan. Diberi nama seperti itu. Oh, setelah dia lihat, dia pun bangga dengannya, senang. Iya, dia bermegah-megah dengannya. Lihat masjid saya, hebat masjid saya yang bangun sendiri, tidak ada dana orang lain di sini. Dia berbangga-bangga dengan itu. Ini niat sang raja sudah rusak. Maka suatu malam sang raja bermimpi. Sang raja bermimpi. Dia rasa mimpinya mimpi yang sangat buruk. Kenapa? Ternyata dia bermimpi nama masjidnya dirubah menjadi masjid nama seorang wanita nenek-nenek. Oh, dia pun kaget, tersentak dia bangun. Mimpi yang buruk ini, kenapa nama masjid saya berubah? Akhirnya dia suruh bawahannya, pasukannya untuk melihat nama masjid itu berubah enggak. Maka pasukannya pun datang lihat. Dia lihat namanya enggak berubah, masih nama sang raja. Dilaporkan kepada sang raja, "Raja, nama masjid tidak berubah, tetap namamu." Oh, aman. Rupanya cuman mimpi, bukan kenyataan. Besok malamnya sang raja bermimpi mimpi yang sama. Nama pelang masjidnya berubah menjadi nama seorang wanita nenek-nenek. Maka dia tersentak bangun lagi. Dia suruh lagi anak buahnya, coba lihat berubah enggak nama masjid itu. Anak buahnya lihat, oh, belum berubah sang raja. Masih namamu dia. Dia pun mulai gelisah ini. Kenapa sudah 2 kali ini mimpi ini yang begini ini? Malam ketiga bermimpi lagi sang raja. Ternyata mimpi yang sama. 3 kali bermimpi berturut-turut. Dia suruh lagi anak buahnya, coba lihat. Saya khawatir dengan mimpiku ini. Dilihat oleh anak buahnya, namanya tetap nama sang raja. Tapi sang raja pun gelisah. Kok bisa ya? Mimpi saya 3 kali berturut-turut. Ini biasanya ada tanda-tandanya. Jadi kalau kita mimpi itu ya akhwat, kalau mimpinya selalu berulang, apalagi sampai nyambung, ada tanda-tandanya itu. Karena mimpi itu terkadang bisa mempengaruhi hidup kita. Dalam pengertian, mimpi itu ada takwilnya. Dan bisa benar. Mimpinya orang yang beriman itu benar. Disebutkan dia adalah bagian dari bagian kenabian. Mimpi itu terkadang ada takwilnya. Ulama menyebutkan mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi dari setan. Nah, ini kalau kita tidak baca-bacaan dalam tidur,
bermimpi itu, mimpi-mimpi yang buruk. Nah, ini dari setan ini. Yang kedua, mimpi bunga-bunga tidur. Mimpi bunga-bunga tidur. Karena sebelum tidur dia nonton film zombie misalnya, akhirnya bermimpi zombie. Nah, yang ketiga, mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah. Nah, kalau mimpi dari Allah, ini ada takwilnya ini. Tanya kepada ahli takwil mimpi. Nah, dan ada karangan buku-buku terkait masalah itu. Baik, para akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna. Jadi sang raja ini pun gelisah. Kok bisa-bisanya saya bermimpi seperti ini? Naam. Maka dia pun ingat nama yang mengganti masjidnya itu. Nama nenek-nenek tua, seorang wanita tua. Dia suruh anak buahnya cari nama ini. Dia selalu muncul dalam mimpiku 3 kali berturut-turut. Maka akhirnya anak buahnya cari nama wanita yang ada dalam mimpi sang raja. Dicari, ketemu. Ada ternyata seorang wanita persis namanya seperti nama yang ada dalam mimpi sang raja, dan ternyata nenek dibawalah nenek-nenek ini ke hadapan sang raja. Nenek ini kan ketakutan dia. Oh, kenapa saya tidak tahu apa-apa ini? Dibawa ke hadapan sang raja. Sang raja berkata kepada nenek-nenek ini, wahai nenek tua, apa yang kau berikan kepada masjidku ini? Apa yang kau berikan kepada masjidku ini? Nenek ini berkata, wahai raja, saya ini orang miskin. Saya tidak bisa bantu untuk masjidmu yang megah ini, wahai sang raja. Saya orang miskin. Saya seorang wanita tua, saya tidak bekerja. Apa yang bisa saya berikan? Tidak ada, wahai raja. Kata sang raja, kau bohong. Pasti ada yang kau lakukan di masjid ini, karena namamu muncul dalam mimpiku. Maka nenek ini pun akhirnya kebingungan. Loh, apa yang saya berikan? Saya ini tidak ada yang saya lakukan, wahai raja. Saya orang miskin. Dia tekankan lagi. Nah, saya tidak bisa membantu untuk membangun masjidmu yang megah ini. Kata sang raja, tolong ingat-ingat lagi, wahai nenek tua. Kira-kira apa yang dulu pernah kau berikan, walaupun kecil. Maka sang nenek pun mengingat-ingat. Dia ingat-ingat. Oh, kata sang nenek, iya, ada satu. Tapi itu bukan hal yang seberapa, wahai raja. Apa itu? Kata sang nenek ini, pernah, wahai sang raja, sewaktu masjidmu dibangun, ada seekor keledai. Nah, keledai ini biasa digunakan untuk membawa material-material untuk bangunan. Nah, kalau dulu kan, namanya zaman dulu tidak ada alat-alat canggih seperti sekarang. Terkadang untuk membawa material pakai hewan. Nah, ada seekor keledai, wahai sang raja, yang keledai ini biasa mengangkut barang-barang material untuk membangun masjid. Nah, pernah kulihat keledai ini ketika dia sudah bekerja, dia pun diikat, kemudian disiapkan minuman untuknya di dekatnya. Tetapi karena ikatannya terlalu dekat dengan pohon, tempat dia diikat, akhirnya mulutnya tidak sampai ke ember itu. Mulutnya tidak sampai ke ember itu, wahai raja. Maka aku pun dekatkan minumannya dia, dan dia pun minum akhirnya. Itu aja, wahai raja. Itu aja yang pernah aku berikan. Subhanallah, perhatikan. Bandingkan ya akhwat, bandingkan antara jerih payah sang raja untuk membangun masjid itu, berapa sudah yang dia keluarkan, dengan perbuatan nenek-nenek tua ini. Cuman apa? Bukan dia juga langsung membantu, cuman memberi minum kepada siapa? Kepada keledai. Itu pun bukan dia bawa minumannya, bukan, cuman sekedar mendekatkan. Jadi keledai ini mau minum, tidak sampai mulutnya, akhirnya dia dekatkan saja embernya, akhirnya keledai minum. Itu aja, wahai sang raja, tidak ada yang lain. Maka sang raja berkata,
Nah, itulah yang diterima oleh Allah. Sang raja sadar, apa yang saya lakukan selama ini Allah tidak terima mungkin. Sementara kau lakukan kemarin itu yang ikhlas dan itu yang diterima oleh Allah. Maka sang raja perintahkan kepada anak buahnya, wahai anak buahku, ganti nama masjid ini menjadi masjid nama nenek tua ini. Akhirnya masjid sang raja diganti dengan perintah sendiri oleh sang raja menjadi masjid nama si nenek tua ini. Subhanallah. Perhatikan bagaimana ya, amalan itu apa ya akhwat? Amalan itu jangan dilihat dari apanya, besar kecilnya, banyak tidaknya, tapi lihat kualitas amalanmu. Itu yang dinilai oleh Allah. Nah, bisa jadi kecil amalan kita memang, tetapi nilainya besar di sisi Allah. Wah Ustadz, kalau begitu enggak usah kita beramal besar-besar ya, cukup amalan kecil aja. Oh enggak begitu maknanya. Kalau mau beramal besar, tetap beramal besar, tapi yang perlu anti perbaiki adalah niatmu. Nah itu, jangan juga pesimis. Oh kalau gitu enggak usah lah, mau bangun masjid ya percuma aja, kalau nanti tidak ikhlas, tidak diterima, enggak usah. Bukan begitu. Tetap beramal amalan besar. Kalau mampu amalannya besar-besar, mampu banyak-banyak, tetapi yang perlu diperbaiki apa? Niat. Ya tentunya kalau ada amalan besar, niatnya bagus, tentu lebih utama, ya kan? Kalau ada amalannya besar, banyak, niatnya bagus, tentu lebih bagus lagi. Nah, jadi intinya bukan besar kecilnya amalan, bukan banyak tidaknya amalan, intinya ya kau harus meluruskan niatmu supaya amalmu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan amal yang mardud, bukan amal yang ditolak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekali lagi perhatikan amal-amal kita. Perhatikan amal-amal kita. Jangan sampai amalan kita amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang apabila dia bagus niatnya, ya, tulus hatinya, naam di dalam beramal, terkadang amalan itu diterima oleh Allah walaupun sasarannya tidak kena. Walaupun sasarannya tidak kena, sudah betul, tetapi sasarannya belum kena. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ada amalan kita sudah lakukan dengan benar, tetapi kurang tidak tepat sasaran. Amalannya sudah diterima oleh Allah, walaupun tidak tepat sasaran. Contohnya apa Ustadz? Contohnya begini, kalau kita misalnya bersedekah, pas kita bersedekah, kita niat kita tulus ikhlas karena Allah, tetapi salah sasaran, atau orang yang kita sedekahi mau nipu kita, kira-kira amalnya sampai enggak? Jawabnya amalannya tetap sampai. Yang berdosa adalah yang menipu. Nah, makanya pernah cerita juga, ada cerita nyata juga, kisah nyata ya. Ada seorang, dia berniat mau bersedekah. Kata dia, demi Allah, saya mau bersedekah malam hari ini. Saya mau bersedekah pada malam hari ini. Maka dia pun malam-malam keluar, mau nyari orang yang pantas disedekahi. Ketemulah orang yang menurut dia ini pantas disedekahi ini. Seorang wanita. Dia kasih sedekahnya kepada wanita itu. Ternyata wanita ini, wanita pelacur. Dia bersedekah sama wanita pelacur. Besoknya tersebar berita bahwa tadi malam, anehnya ada orang tadi malam katanya bersedekah sama pelacur. Kok bisa-bisanya dia sedekahi pelacur? Maka sampailah berita itu kepadanya, dia berkata, Allahumma ya Allah, ya ala zaniyah, aku bersedekah ternyata salah sasaran. Yang aku sedekahi pezina. Kalau begitu saya mau ulang. La atasaddaqanna, niscaya saya betul-betul akan bersedekah malam ini. Maka besok malamnya dia keluar lagi, ya. Dia mencari orang-orang yang pantas dia sedekahi, ketemu ada orang. Nah, dia berikan sedekah kepada orang tersebut. Ternyata yang dia sedekahi orang kaya. Salah sasaran lagi nih. Orang kaya yang dia sedekahi. Dan orang kaya ini
dia mau terima juga. Nah, akhirnya besoknya tersebar berita. Berita apa? Ada berita heboh. Tadi malam ada orang yang bersedekah dengan orang kaya. Bisa-bisanya dia menyedekahi orang kaya, bukan orang miskin. Akhirnya sampai ke telinganya, Allahumma ya Allah, alal ghani, ternyata saya salah sasaran lagi ya Allah. Mengapa saya bersedekah kepada orang kaya? Nah, kalau begitu saya mau ulang lagi. La atasaddaqanna, saya akan bersedekah malam ini. Maka besok malamnya dia keluar lagi, dia cari lagi, mau betul-betul dia detail ini, betul-betul dia teliti ini, jangan sampai salah sasaran lagi. Akhirnya dia dapat ada satu orang, dia lihat mungkin penampilannya, oh ini pantas disedekahi ini. Dia kasihlah sedekah kepada orang itu, ternyata yang disedekahi pencuri, mau mencuri di rumah orang. Nah, kepada dia bersedekah. Besoknya tersebar lagi berita, tadi malam ada orang yang bersedekah dengan pencuri. Maka 3 kali dia gagal. Dia berkata, Allahumma ya Allah ala sariq, aku bersedekah ternyata kepada pencuri yang mau mencuri rumah orang. Salah sasaran lagi dia. Akhirnya pada hari kiamat, ya, orang itu Allah Subhanahu wa taala panggil, dan ternyata amal sedekahnya yang salah sasaran tadi diterima oleh Allah, tetap diterima menjadi amal soleh. Lihat, ini menjadi dalil bahwa amalan itu kalau sudah betul tapi salah sasaran tetap diterima oleh Allah. Lihat orang ini, dia bersedekah kepada pezina, bersedekah kepada orang kaya, bersedekah kepada pencuri, semuanya diterima. Kenapa? Dia tidak memaksudkan. Kalau dia maksudkan ya jelas salah, ya kan? Dia tidak memaksudkan, dia tidak tahu orang yang dia sedekah ini ternyata pencuri, ternyata orang kaya, ternyata pezina. Nah, dia cuma salah sasaran. Allah terima. Allah katakan kepada dia, barangkali ya orang kaya yang kau sedekahi itu menjadi sadar dia. Menjadi sadar, kenapa? Oh, saya ini orang kaya disedekahi, padahal saya banyak harta. Nah, mengapa saya tidak bersedekah juga? Akhirnya dia sadar. Adapun si pezina, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia berhenti dari perbuatan zinanya. Nah, karena sudah disedekahi. Adapun pencuri, mudah-mudahan dia pun berhenti dari mencuri. Nah, karena tersentuh, karena apa? Karena disedekahi sama orang. Nah, ini para akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Jadi sekali lagi ya, yang namanya amalan soleh, yang perlu kita perhatikan, amal soleh itu benar atau tidak. Jangan sampai amal soleh itu tidak benar sehingga amal soleh kita tidak bermanfaat. Dan di antara hal yang harus kita perhatikan, amal soleh yang kita kerjakan harus sesuai dengan ilmu yang benar. Sebab ilmu bisa menjadi bumerang yang menghantam dan membinasakan kita kalau tidak benar amal kita, atau bahkan kita tidak beramal dengannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi peringatan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa berilmu dan beramal, dan istiqomah untuk terus berilmu dan beramal. Semoga Allah menerima ilmu dan amal kita menjadi amal kebaikan, menjadi amalan soleh yang dengannya kita berbahagia tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.